Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan jemaah yang dirahmati Allah, mari kita ulang tahun lagi. Kamu kita tahu tu nak? Ayo. Dulu aku PNS 17 tahun yang lalu aku mundur di proses golongan 3D. Saja itu orang tak tahu masih boleh. Jadi ambo mundur dari Kemenak 17 tahun yang lalu proses 3D. Kalau mundur, kalau tahu yang begini tentulah sampai elok. Remudo jawa jamur. Nama aku di KTP waktu itu sampai kini itulah nama yang paling unik untuk hiburan pagi bagi bapak di Bengkulu. Nama aku Jelita Donald. Saya tadi dulu kamera ada beda. Satu-satunya Jelita yang wajahku di dunia sepanjang zaman aku Surang. Aku 7 orang, 8 orang pada kakak laki-laki ke sadun. Sajo kalagi di antara kami ada lagi tuangku tapi anak palsu. Di waktu tuangku kalagi sajo namu Jelita. Ya Allah palsu lagi. Iyo jambu lagi. Tapi mungkin kita nak kayak apa? Lagi sedang namu pajak lagi. Itu secara singkat nama aku Jelita. Donalnya aku dirawat dokter Jerman. Dokter Jerman itu bukan aku merantau ke luar negeri. Aku merantau ke Mentawai. Mentawai itu waktu itu tahun 70-an tidak ada rumah sakit Islam. Yang ada rumah sakit Kristiani. Dokternya luar negeri, pendetanya luar negeri. Donald itu tidak pakai D. Donald Jerman, seorang dokter ahli darah di Jerman, dosen apa merawat mutu, titip nama dosen buka namo. Maka digabunglah nama itu anak perempuan dengan nama kekaguman dasar kepada dosen Pak Dokter itu. Namulah Jelita Donald. Orang ini jadi sesuatu. Sidang jemaah rahmat Allah, masuk awak kakak tadi malam kami ceramah di Muko Jambatan. Aku ceramah di taruh kosong kami terlambat. Indah rumah saya ke judulnya. Ustaz Profesor Musomat sudah kasih ke judulnya, tapi beliau nyambung. Maksudnya kalau di situ peran ulama dan umara dalam mewujudkan adat bersandi cara bersandi dua kelompok manusia. Ida sholahat sholahan nas. Apabila dua kelompok ini, dua jenis ini baik, maka baiklah manusia. Wa ida fasada fasadan nas. Jika dua kelompok itu rusak, maka rusaklah seluruh manusia. Al ulama wal umara, yaitu ulama dan penguasa atau pemimpin. Kalau ulama Allah hendak memberikan masukan kepada pemerintah, pemerintahnya rusak di rakyat.
pai sejoli ulama dengan umara, maka sejoli lola, maka rancaklah masyarakat saling nasihati, saling danga-mendanga. Itu yang terjadi di kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Ada benar. Kami orang kota Bukit Tinggi, tapi agak betul lah. Sidang jemaah rahmati Allah. Dan lebih baik mana ulama sekaligus punya peran umara. Ada dua tingkatan. Ulama umara baik, ulama baik, umaranya baik. Itu tingkat satu tingkatan. Kemudian yang tingkatan lebih baik lagi kalau ulamanya sekaligus umaranya seperti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kenapa dia hebat? Karena ulamanya sekaligus umaranya. Dia ulamanya, dia umaranya, dia paham tentang keputusan. Maka muncullah beberapa nama dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, siapa lagi? Utsman bin Affan, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ada yang kelima lagi dinobatkan, siapa? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Akan ada dalam hadis 11 Khulafaur Rasyidin. Yang kita kenal baru 5. 11 Khulafaur Rasyidin. Nah, sidang jemaah rahmati Allah, ini yang terbaik. Contohnya apa? Contohnya Nabi Daud alaihi salam. Suatu hari Nabi Daud dia nyamar kepada rakyatnya. Dia nyamar, dia survei. Langsung dia tanya kepada rakyatnya, wahai saudara, Anda kenal dengan bagaimana pendapat Anda tentang Khalifah Daud alaihi salam? Kata rakyat semua memuji, bagus, bagus, bagus. Setiap ditanya mengatakan bagus, mengatakan baik, mengatakan adil, mengatakan amanah. Tiba-tiba menyamar malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyamar. Maka ketika itu ditanya, dikirain rakyat oleh Nabi Daud, ditanya oleh Nabi Daud, bagaimana pendapat Anda tentang Nabi Daud alaihissalam memimpin rakyat ini? Dijawabnya, mantap. Tapi kalau ada kopi kalian pakai gula sakitnya akan berkostan. Manis ya. Sidang jemaah dirahmati Allah. Apa kata Jibril alaihissalam? Hebat Nabi Daud alaihissalam. Dia adil, dia amanah, tapi sakitnya kurangnya. Apa tuh? Inyo masih pakai bikin negara. Mendengar ada kekurangan, menangis Nabi Daud siang dan malam. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah beri aku keahlian untuk mencari nafkah dengan tanganku, sehingga aku tidak lagi memakan uang negara dan untuk makan anak dan istriku. Maka diberilah dia keahlian membentuk besi, keahlian membuat pedang, keahlian membuat besi. Maka setelah itu Nabi Daud sehari mencari nafkah, sehari dia memerintah. Ketika cari nafkah dia berpuasa, ketika cari nafkah dia tidak berpuasa, ketika dia memerintah dalam keadaan berpuasa. Maka dikatakanlah puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Ketika dia mengatur pemerintah jam dinasnya, dia berpuasa. Kemudian besoknya dia bekerja, dia tidak berpuasa. Maka kata Nabi Daud alaihissalam, ya'kulu min amali jadi, dia memakan dari hasil tangannya sendiri. Itu contoh pertama, ulama sekaligus umara, luar biasa Daud alaihissalam. Begitu juga sebagaimana rahmat Allah, Al-Quran mencontohkan pemerintah yang baik, kemudian pemerintah yang tidak baik, ada peran ulama. Kalau pemerintah tidak baik yang zalim, ada sejarah dalam Islam. Sejarah kita dekatkan kepada kita, yaitu Hajjaj bin Thaqafi. Dalam pemerintahan Islam di Bani Umayyah,
Pernah ada seorang gubernur yang dia sangat kejam kepada ulama. Kalau dia masuk ke suatu daerah muka pemerintahan, banyak ulama yang dibunuhnya. Di antara ulama yang terakhir yang dipancungnya Sa'id bin Jubair, sahabat Nabi. Sa'id bin Jubair katakannya yang dipancung. Kemudian karena kejahatan dia terkenal jahat. Suatu hari sidang rahmat Allah, Sa'id bin Jubair, Hajjaj bin Saqafi ini gubernur yang jahat ini terjatuh. Dia dengan kudanya ke dalam sungai. Mungkin kudonya kok tak sempat maren, jatuh ke dalam sungai. Ini Hajjaj kok ada seorang melihat ada yang jatuh ke dalam sungai dan kemudian dibantulah oleh orang ini. Nyorangi sungai tadi, menyelamatkan Hajjaj. Kemudian ketika itu Hajjaj mengencet. Wahai saudara, terima kasih. Kata beliau, mintalah apa yang kau mau, saya akan berikan permintaanmu. Tak kaji orang menyelamatkan. Hebat loh kalau jin lain. Kalau jin, aku beri kau 3 permintaan. Kan? Iko ada kan yo minta lagi. Kan kalau jin 3 ini. Diceritakan dalam cerita anekdot 3 orang tak pulang dalam gua. Berjalan-jalan tabai ini obat karabi sompong. Kedua jin, kalau jingo, terima kasih. Mintalah 3 permintaan. Apa sih orang kok yo? Ambo tolong buat rumah rancak sih. Ambo ni pulang. Balik ni pulang je. Pulang. 3 boleh. Ambo pak, ambo ingin peternakan segala macam di kampung ambo ni pulang je. Dan cie kok, ini orang berak serantung ini. Ini kabur itu mau kata malu di pulau itu. Kepiti malam kau pulang. Apa permintaan kau? Ini berpikir, kamu pulang. Akhirnya, ambo yo nak kamu pulang kau. Tapi kalau dikasih kau tu, balik kau orang dulu kemana? Permintaan lagi, itu. Kalau Hajjaj hebat boleh. Hajjaj akhirnya minta apa yang kau mau. Heran orang ini, siapa kau? Bisa kau mengatakan seperti itu? Kata orang ini ke Hajjaj, saya Hajjaj, dulu kan ada foto. Ya nak, ada caleg dulu, calon wali kota, wali bupati, segala macam, macam-macam kapan tak ada. Ya nak, besok kau pemilu, indah kau ada gambar kau, ikat kata suara ada gambar kau. Kecuali calon anggota DPD. Ya nak, dan ada gambarnya. Lapa mau jadi apa ibu? Siadri. Wajahlah Pak. Jangan mau lama benar. Baik. Akhirnya minta apa saja. Apa dia? Siapa engkau? Ambo Hajjaj Yusuf bin Saqafi. Gubernur Hajjaj dia. Ada orang kau. Cie saya permintaan pun. Aku jangan sampai ada yang tahu orang lain kalau Ambon menyelamatkan kau. Soalnya kalau tahu orang lain berak satu orang keno. Hajjaj itu lagi tubuh-tubuh ke mati. Itu sampai ada baru. Itu bahaya kalau yang zolim. Nah, sidang kepada rahmat Allah terakhir. Pemerintahan baik contoh terakhir setelah diserahkan kepada Syekh Masih Serabi Suha. Aku baca contoh orang. Aku minta kopi pakai teh tahu. Pertanyaan kucing. Sangat aku kali lupa ada telur itu. Kelonto kan. Telur dia kali ada. Baik, suatu hari sedang bermain rahmat Allah ulama jadi penguasa. Di dalam Islam ada zaman Imam Rais bin Sa'ad, pakar hadis dari Muslim. Imam Rais bin Sa'ad luar biasa, tapi ulama tabi'in dia angkat jadi gubernur, nyutulah dipaksa oleh khalifah. Akhirnya jadi gubernur, diterima jabatan gubernur. Ulama sekaligus gubernur.
dalam perjalanan pemerintahan dia suatu hari dia pergi ke luar kota. Ketika sampai menjelang kepada ke rumahnya dari jauh, nampak itu rumahnya terbakar. Setelah itu nampak serombongan orang berkuda yang membakarnya kabur. Kemudian kata pengawalnya, "Imam, perintahkan kami menangkap si pembakar itu." Imam Lesko sidang mata rahmat Allah nutur dari kuda takut kan yang bawa pikir kare kece orang wah Imam cepat nanti mereka nak keburu tertangkap. Imam Lesko tidak memerintahkan, tolong perintahkan kami, tunggu dulu kata Imam Lesko. Setelah itu lah hilang bang mereka dari pencarian. Imam Lesko didesak kami, aku cek Imam Lesko. Ambo sedang berpikir apa salah ambo ke mereka. Kalau ambo tidak punya salah kepada mereka, tidak mungkin mereka membakar rumah ambo. Pasti ada salah ambo. Dan ambo tidak memberitakan sesuatu tanpa dasar yang jelas, dan ambo tidak mau berbuat zalim. Itu kalau ulama jadi umara, tapi kalau tidak tercapai maka yang terbaik kedua ulama yang dekat atau umara yang dekat dengan ulama itu akan menjadi berkah insya Allah dalam rangka mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja, mudah-mudahan kita dulu lagi ingin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur Ustaz telah menyampaikan tausiah singkat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita minta kepada Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad dari PhD untuk menyampaikan tausiah agama kita pada subuh hari ini. Kepada Ustaz Al-Quran, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan haji dan umrah jangan sampai macam bulu. Lah lamo ambo bertausiah bawi pula dapat halu. Itu segera menjawab pantun ke Pak Ketua Panitia. Pak kabar Bapak Ibu kasadun sehat. Alhamdulillah. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998. Kini lah tahun 2023. Lah 25 tahun ambo kenal dengan Buya Jelfatullah. Dari mulai Mesir sampai Bukit. 25 tahun, seperempat abad kami bersama. Baru ikolah ambo tahu asal usul nama cerita. Sagan ambo bertanya kau dah awak ke senior kakak kelas. Jadi yang paling beruntung ketua jamaah Masjid Jami Talur. Isi bolanya bukakan kisah cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama masjid itu Masjid Jami. Sebab dulu ada surau. Di surau tidak ada sholat Jumat. Tapi di Masjid Jami ada sholat Jumat. Sholat Jumat berjamaahnya. Ambo kalau ceramah tausiah tidak hanya di masjid Jami Taluk apa saja. Di masjid-masjid di Matampek tausiah ambo memang tidak mau jadi imam. Sebab apa? Sebab yang paling layak menjadi imam adalah sultan, penguasa. Itu tadi yang disebut Buya Jelfatullah. Maka waktu ada Nabi dan menjadi imam itu Nabi sakit
diangkat Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Mandika Abu Bakar, Umar. Mandika Umar, Utsman. Mandika Utsman, Ali. Jadi subuh iko sabanya nama jadi imam itu adalah Bupati. Iko masuk Kabupaten Agam kan? Bupati Agam, bukan wali kota Bukit Tinggi. Apalagi wali kota Bukit Tinggi nyala dipindahkan ke Payakumbuh. Tapi dek Bupati Agam tidak mungkin menjadi imam di setiap masjid, maka diangkatlah imam, namanya imam ratib. Ratib itu artinya rutin, diangkat dek sultan. Lah ada imam ratib awak, siapapun yang datang ke siko, walaupun jubahnya 3 lapis, surbannya sagadang pan Vespa, tidak boleh imam ratib itu tidak pede maju. Tidak ada istilah datang orang silakan maju, tidak ada. Coba cari di Masjidil Haram. Datang ulama besar dari Al-Azhar Kairo, datang Habib Umar bin Hafiz, datang para ulama dari Maroko, dan maju tetap imam ratib. Iko perlu. Jadi nak melakukan subuh iko bukan merajuk dah menjadi imam. Bukan puluh ambo tidak bisa jadi imam, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu tes tak bisa jadi imam. Nah kedua ambo menjaga hati jamaah. Sebab ambo tak tahu di masjid iko apa cara sembahyangnya. Ambo kalau jadi imam, bismillah ambo jahar. Kadang ambo jadi imam, rupanya di masjid itu imamnya tak jahar. Alhamdulillah. Ambo kalau habis sembahyang zikir ambo jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya di masjid itu kadang zikir musik. Ambo kalau habis sembahyang, ambo bertahlil. Abdul dzikri ma'alam annahu la ilah. Rupanya kadang di masjid itu tidak ada tahlilnya. Ambo kalau habis tahlil berdoa. Rupanya di masjid itu tidak ada doa basamonya. Kalau ambo buat sesuatu yang tidak biasa di masjid itu, sebelum awak tausiah, hati jamaah itulah sakit duluan. Kalau patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hatinya sakit, kamu aku bekkan dicari. Iya pun. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai, bodoh kanduang, kurang sumando, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan al-babini dan al-basunat. Kasadonyo ikut dimuliakan Allah SWT. Nan idealnya mana? Memang sejalanlah antara umarah dengan ulama. Inyonan umarah, inyonan ulama. Inyonan imam masjid, inyonan imam negari. Nah, itu rancaknya mana? Tapi kan tidak semua manusia kok sama kemampuannya. Aduh hebatnya dalam bidang politik. Tapi disuruh maju jadi imam, cuma sholat 2 dan bisa. Sholat zuhur sama sholat asar. Sebab mudah dia takbir saja. Allahu Akbar. Saking groginya, sami Allah melufu. Allahu Akbar. Datang mau dari belakang. Sami Allah kali. Ada pula orang yang hebat jadi imam. Khatibnya berapi-api. Tapi kalau disuruh jadi si pimpinan sidang paripurna tak bolehnya. Maka ada 2 dulu. Dan memimpin negara zaman sebelum kemerdekaan namanya sultan. Sedangkan untuk urusan agama namanya mufti. Inyolah nama ngaluakan satu keputusan. Bila awak puasa, bila Idul Fitri, bila tahun 1 Hijrah, maka itu ada pembagian tugas masing-masing. Mudah-mudahan ke depan anak-anak awak inyo nan umara, inyo sekaligus ulama, inyo ulama, inyo nan umara, insya Allah.
Amin. Ustaz Somad, ambo tidak tahu menjadi umara. Banyak orang bertanya, Ustaz tidak mau jadi umara. Insya Allah kami akan mencoblos Ustaz. Sedangkan kamu menjadi Ustaz saja, banyak orang yang sakit hati tidak dapat jadwal tausiah. Apalah membayangkan. Cuma kalau aku jadi, tidak usahlah jadi wakil presiden. Andai jadi wali kota saja lah aku. Barang musola nan perang sebab proposalnya tidak aku kabulkan. Permintaan begitu banyak. Jadi biarkan sajalah ambo menjadi ustaz. Tapi kalau ada orang baik, orang yang layak, ambo iklankan, ambo endorse, baik atau tidak baik? Setuju kan? Padahal ambo tidak bertanya maksudnya. Ada juga orang ngecek, Ustaz tidak usah masuk politik, Ustaz tidak usah bicara masalah politik. Ambo tidak masuk politik. Tapi kalau ada orang baik, ambo endorse-nya, ambo tunggu-nya, ambo ajar masyarakat mencoblos-nya, nampak cayo mencoblos, nama dapat piti dari nan lain tidak ambo mencoblos. Selalu mau sampaikan, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ibu-ibu setuju? Setuju. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau orang baik tidak duduk di parlemen, maka ini pecandu narkoba mencalonkan diri, penjahat memasang baliho, orang pembohong, penipu, pendusta, penduto duduk menjadi anggota legislatif. Sakau ya waktu memimpin sidang. Muka angkok di hotel pesta narkoba. Kau nak sawitkan eko fitnah atau fiktif atau fakta? Fakta. Fakta itu. Maka orang nan sholat, orang nan baik mesti memilih orang baik. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyung. Kalau dulu zaman kerajaan, maninggal anaknya, apanya maninggal? Naik anaknya, maninggal anaknya, naik cucunya. Kini indah. Awak sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awak tidak pakai sistem monarki lain, awak pakai sistem demokrasi. Demokrasi, suara yang terbanyak, suara Tuhan. Aduh, surat nama ajak sembahyang. Ayyalah salah. Surat nama ajak sembahyang. Aduh, 5 orang yang mengajak main bola. Ayo main bola. Menurut demokrasi, awak sembahyang atau main bola? Main bola. Itu makanya anak sore, anak-anak muda di tanah lapang sembahyang atau main bola? Main bola. Demokrasi bentuk itu. Iko akan ada band iko suku pada LGBT, suku pada khamar, suku pada zina, suku pada pacaran. Dan setuju datang 9 orang, dan tidak setuju surang. Konsepnya jadi apa tidak jadi? Jadi kalau ada orang menyebut demokrasi kok jahat, demokrasi kok setan, saya lihat dulu guys. Bukan demokrasinya, isinya. 10 orang isinya, 9-nya jahe, demokrasi jahe. Tapi kalau isi dengan orang baik, 9 orang tidak setuju, surangan setuju. Jadi beda? Tidak jadi. Maka orang-orang baik mesti ada di dalam. Cuma kadang orang baik kok kalau di dalam jadi setan juga. Tapi insya Allah aku yakin, aku dengan Ustaz kenal dengan Ustaz Jalfatullah, kenal, pernah bersuara dengan dia, indah, belum kenal. Kenal dengan Ustaz Jalfatullah, kenal, pernah seperjalanan sama dia, belum kenal. Pernah dengan Ustaz Jalfatullah, kenal, pernah sama-sama lalu, joinnya sama-sama satu tempat tinggal, enggak, belum kenal. Aku dengan Ustaz Jalfatullah pernah kenal, pernah berjalan bersama,
Sama-sama 3 bulan di Makkah, di Madinah, di Jeddah, sama-sama haji, sama-sama karajo. Tahu aku kasadonyo. Cuma namanya itu saja dan baru tahu kan. Jadi kalau mereka nampak video ambo menyakui tentang muda ambo, kakak kelas ambo, senior ambo, abang ambo, dan sama-sama di Al-Azhar, apakah ambo salah? Tidak. Ambo sedang mengajak jamaah ambo untuk mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya bumi Minangkabau itu baik, negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi baik. Cuma kadang orang kan tak sadar senang, maka muncullah fitnah. Sosokan tak usah bicara politik, usah zikir aja. Astagfirullah. Itu namanya Ustaz cari selamat. Yang paling selamat itu ya bicara zikir, bicara sembahyang, bicara selawat, mari berselawat. Masalah peminum khamar jadi pemimpin diamkan, masalah koruptor kurang jahit dan duduk biarkan. Ampun tak betul. Dan aku sampaikan iko betul apa tidak? Betul. Dan ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Ustaz itu fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi aku kalau main bau orang sembahyang, baru orang larang tibo. Mari sholat, mari sholat. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tabligh akbar. Tapi orang ramai sembahyang. Aku baru pulang dari Maroko. Ada orang yang kenal aku, ada viral deh. Tausiah lamu. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Abu Karah Ustaz Abdul Somad, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan. Jamaahnya 3.000 orang. Anggota kaji. Kok hebat banget mau? 3.000 orang. Rupanya selesai sembahyang, sadonya mencari tanda tangan di absen. Absen dari bupati, provinsi bupati Garut. Ustaz, jangan tidak sembahyang berjamaah dipotong piti keserang. Biasanya mau mantap melanjutkan. Pakai kekuasaan berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Allah bisa karena biasa. Berang orang. Apa ini bupati? Maksa-maksa sholat berjamaah. Urus saja surgamu, jangan urus nerakamu. Iko sekuler, iko liberal, iko ateis, iko komunis. Dalam Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya. Kalau awak jadi pemimpin, rakyat kita 70.000 orang, ke 70.000 orang yang soleh, sholat, baik, maka mendapat pahala 70.000 orang. Amin. Amin. Tapi kalau awak pemimpin dan 70.000 orang itu panduto, curang timbangan, tidak sembahyang, maka pemimpin itu juga akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pemimpin itu untuk aku loh. Ustaz cerita pemimpin di masjid Nangkete panjang lebarnya cuma 13 meter kali 14 meter. Kau si jam itu 3 kali meter. Kok tahu Ustaz? Sebelum ke sini kan aku buka di Google. Masjid itu sebelum 1980 dan beberapa kali mengalami renovasi, tumbang jatuh, tangga lain. Dan iko masjid yang kampanye paling banyak diambil diabadikan di museum di Balando. Sebab Balando suko mencari pembangunan masjid. Aku sebelum datang lah penasaran dulu. Aku cari sampai ke situ. Oh, ketek mana? Bukan masalah ketek, tetapi nilai historisnya. Betul? Betul. Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Sekolahnya di Amsterdam, di Leiden. Soekarno dari mana tahu? Tinggi. Aku kalau ditanya di ulang, Ustaz Somad dari kampungnya Bung Hatta. Iya. Ulangan tahu, Ustaz kan bukan dari Bukit Tinggi. Aku dari Bukit Tinggi, Bapak dari Bukit Tinggi. Bangga jadi orang Minangkabau.
itu pemimpin luar biasa, pemimpin yang dimuliakan Allah SWT. Maka ke depan jangan sampai pemimpin nasional itu kosong dari orang Minangkabau. Kenapa? Setiap orang Minangkabau yang memimpin pasti duit dari Jakarta dibawanya kemari. Makanya dulu ada Bupati Riau, Gubernur Riau, Abu hadir halal. Apa nih kita studi banding jauh-jauh, studi banding ke Surabaya, studi banding ke Bali, studi banding ke Jakarta, studi banding ke Yogyakarta. Tak usah kita jauh-jauh studi banding, cukup dekat saja. Pergi kita ke Padang. Bagaimana pemimpin-pemimpin Minangkabau ketika dia di nasional di Jakarta bisa membawa duit APBN itu membangun ke negerinya, maka akhirnya terwujudlah. Ini bakat-bakat kepemimpinan ini jangan dibonsai, jangan dipotong. Ini sekarang banyak orang, politik itu haram, politik itu jahat, politik itu dosa. Akhirnya naik perampok, penyamun, sakau, pemabuk, narkoba, LGBT. Gara-gara siapa? Gara-gara ustadz melarang anak muda berpolitik. Betul? Anak muda mesti punya kekuasaan. Aku selalu menyampaikan itu dalam khutbah Jumat. Palestina bisa direbut, bukan ustaz yang merebut Palestina. Siapa yang merebut Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa politik. Konstantinopel direbut, apa kata Nabi? La tuftahannal Konstantinia. Konstantinopel nanti akan direbut umat Islam. Datang sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, ingin merebut, tak dapat. Konstantinopel direbut oleh seorang anak muda penakluk, umurnya ada yang namanya Bik 9 balik, ada namanya Bik 20, ada namanya Bik 21, namanya Muhammad Al-Fatih. 9 balik tahun umurnya. Ditanya, siapa yang sudah kau taklukkan wahai Al-Fatih? Menaklukkan Konstantinopel, dirubah kota itu menjadi Istanbul. Anak awak 9 tahun, berapa yang sudah kau taklukkan? 3 mahasiswi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi menampakkan orang baik, pemimpin yang sekaligus sebagai ulama, sekaligus sebagai umarok, sekaligus sebagai nabi. Itulah dia yang disebut Buya Jel Fatullah. Orang Barat menyebutnya King David, King Raja. David bahasa Arabnya Daud, Raja Daud. Bapak Ibu kalau ingin anaknya nanti jadi raja, sekaligus jadi pengusaha, sekaligus jadi orang kaya, kasih nama anaknya Daud. Aduh, jiran nanggo itu Daud susah banget duitnya Bapak. Mohon maaf Pak Daud. Nah, mau bukan doa. Lalu kemudian Nabi Daud itu kata Nabi, ahabbu shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa paling rancak, puasa paling elok adalah puasa Nabi Daud. Mana apa itu? Nabi Daud yasumu yauman yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ustaz Somad patang makan, iya. Kini gimana yang puasa tapi ada tetan. Tes dulu ya. Nabi Daud puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Dari mana makan? Alanna lahul hadid. Dipagangnya biji besi itu menjadi lunak, dibuatnya jadi baju perang, dijualnya. Makan min kasbiyadihi, dari hasil usaha tangannya. Nabi Daud sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Bini Nabi Daud 100 orang. Kamu tahu itu berita amat mengecewakan bagi ibu-ibu. Kalau inyol mencalek ini, nggak perlu orang lain. Itu saya mencoba ini, sebab orang kalau berkuasa iko, inyol matonya mulai. Tapi ibadahnya mesti kuat seperti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman luar biasa. Tapi yang paling berkuasa di dunia mengalahkan Nabi Daud, mengalahkan Nabi Sulaiman
adalah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling hebat kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana kekuasaan Nabi Muhammad? Sampai ke bumi Minangkabau. Seluruh orang Minangkabau bersyahadat mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Orang Melayu yang katanya Islam, masih ada yang tidak Islam. Suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mama, Talang Perigi, Talang Cerincing, orang Melayu asli tidak Islam. Tapi Minangkabau semuanya menerima Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Buya Hamka, kalau ada orang Minangkabau yang tidak Islam, hilang Minangnya tinggal. Minangkabau tidak bisa dipotong Idul Adha. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga keberlangsungan pemimpin yang adil dan amanah. Malam-malam Umar bin Khattab mandanga, anak digana-gana urang lapar. Didanganya urang lapar, anak menangi, amaknya memasak. Mana kau masakannya kau dah selesai-selesai, rupanya nanti masak kau batu. Mana orang masak batu? Sebab anak amboro kalau tidak didanganya memasak ini menangi tawi, kalau mau masak batu kau nyetak lalu. Mana masak batu? Sebab pemimpin kami Umar bin Khattab zalim, kami tidak dapat gandum. Tak kenalnya pemimpinnya. Sebab waktu itu dia tadi tidak ada balaiku. Tak kenalnya Umar bin Khattab itu. Maka Umar bin Khattab datang ke Baitul Mal memikul gandum. Jadi Umar bin Khattab itu dulu kalau belusukan, ini bayi surang, tidak membawa wartawan. Ini surang menanyakan keluhan masyarakat. Di bawahnya, di pundaknya, di antaranya. Inyo tidak mau memikul gandum itu nanti di akhirat di padang mahsyar. Lebih baik memikul gandum di dunia daripada memikul gandum di akhirat. Datang pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, pendeta. Ambo mau menyerahkan Baitul Maqdis ke Umar bin Khattab dengan syarat inyo datang ke siko ambil kunci kau. Jangan saya yang mengantarkan ke Madinah. Kalau memang mau ambil kunci kau. Sebenarnya ingin mencari bahwa hebatnya Umar bin Khattab. Disangkonya Umar akan datang dengan jubah kebesaran. Memang jubah itu biasanya kebesaran, ukurannya X. Disangkonya Umar akan datang dengan pasukan bala tentara sejauh mata memandang. Disangkanya Umar itu gagah perkasa. Mana Umar bin Khattab nak mengambil kunci kau. Sampai suatu hari Umar berdua saja dengan pembantunya dari Madinah ke Palestina menunggang satu ekor unta. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang Umar di bawah. Kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang pembantunya di bawah. Pas dakek pintu Palestina, kebetulan jatahnya Umar yang di bawah, pembantu di atas. Umar di bawah. Sampai ke pintu itu, pendeta itu bertanya, nama Umar bin Khattab? Kecil Umar, ambo Umar bin Khattab. Nah lihat ego pembantu ambo, minyon mengantuk lihat ya. Tak bisa dibedakan. Makanya ambo dulu sebelum viral, orang tak bisa bedakan mana ustaz sama supir ustaz. Kamu sih. Selama ambo di Islamic Center Pasir Pangalengan, aduh kamu ambo di ujung sebelah kanan dari imam itu kamu mantap, pakai asli, pakai luar biasa. Datanglah orang berkunjung. Ini adalah masjid Islamic Center, ini tempat imamnya, ini kamar ustaznya juga. Dia orang cari orang tu, ada supir ustaz di dalam. Padahal apa di situ? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin disegani bukan karena mobil dinasnya. Pemimpin disegani bukan karena jubah bajunya. Pemimpin disegani karena akhlakul karimahnya, karena ketawaduannya, karena rendah hatinya. Apa kata pendeta yang memegang kunci Baitul Maqdis? Belum pernah ada penguasa di dunia ini yang macam engkau wahai Umar bin Khattab. Pantullah setan-setan itu takut Umar bin Khattab. Agak Nabi, ma masa
syaitan ma masya Umar illa masya syaitan fajar mayra fajjika. Kalau Umar lalu di jalan itu, maka setan akan babutan jalan lain. Camek tidak berani setan lalu di jalan dan lagi Umar. Di iman Umar dan luar biasa. Di ketawaduannya, di rendah hati. Sama itu bicara tawadu rendah hatinya di atas, tapi di bawah dia tembus. Aku tidak minta panitia lagi. Mudah-mudahan awak jadi dikirimkan Allah pemimpin yang adil dan aman. Amin. Tahun-tahun politik 2023, 2024, penguasa bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur. Dalam dunia demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih gubernur, rakyat presiden, rakyat yang memilih DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPD kok ke psikolog, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jangan sampai salah karena mencoblos bukan sekedar menusuk gambar, tapi mencoblos adalah persaksian. Ambo Abdul Somad bersaksi bahwa orang Iko layak mewakili Ambo di parlemen 5 tahun ke depan. Bismillah, Allah Akbar. Allah. Jangan bertakbir dulu. Allah tak kaji kurang berbeda. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar 3. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa paling besar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama syirik. Insya Allah tidak ada orang Minangkabau yang syirik. Yang kedua, uququl walidain. Insya Allah tidak ada orang Minangkabau yang durhaka kepada orang tua. Anak-anak awak berbakti insya Allah. Amin. Dan awak khawatirkan yang ketiga, syahadatus zur, kesaksian palsu. Orang yang mencoblos itu ia sedang memberikan kesaksian. Kalau sampai salah berarti ia memberikan kesaksian palsu. Tapi awak kan tidak tahu ya. Awak cuma mencari fotonya, mukanya, balehonya. Awak tidak akan nabinya. Jadi bahagia berijtihad awak. Pandang baik-baik, dana baik-baik, tanya orang yang tahu. Setelah itu bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan tidak menggunakan suara karena kita tinggal di negara demokrasi. Satu suara amat sangat bermakna. Awasi, pantau, mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai 10 menit ambulan. Anda usah cari dari tadi. Lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bak pendidikan anak awak, bak pengangkatan guru agama tidak selesai dengan khutbah ceramah dan tausiah. Bak penggunaan APBN untuk masjid, bak APBN dipakai untuk orang penggali kubur, tukang makam jenazah, tukang mandikan jenazah, tukang kain kafan jenazah. Tidak ada orang peduli. Aku bisikan Pak Wali, tolong pedulikan. Beko orang mati dimasukkan ke paket beko. Kalau tidak ada dan mengurus kau. Sebab orang yang meninggal, kau apaknya meninggal, maknya meninggal, anaknya tidak peduli ke penggali kubur. Lupa yang bagi, tolong gaji. Malam tadi diserahkan untuk penggali kubur, pemandi jenazah, pengkapan jenazah, diberikan bantuan 2 juta rupiah per orang. Malam tadi disaksikan foto ramai. Itulah tujuannya. Bukan berarti aku mensupport anggota dewan, calon pemimpin, aku ada kepentingan. Aku sampai mati tidak akan diangkat jadi kepala dinas. Aku tetap jadi ustaz sampai mati insya Allah. Doakan aku tetap istiqomah. Tapi orang-orang baik ini perlu. Kenapa? Karena kalau orang baik tidak memilih, ingat, pemabuk memilih, pezina memilih, LGBT memilih, dan mereka tidak mungkin memilih orang sholat. Maka orang sholat mesti memilih orang sholat. Orang berjamaah mesti memilih orang berjamaah. Orang baik pilih orang baik. Nomor belum disebut, belum keluar dari KPU. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan yang dilakukan orang yang baik mengalir, kita pun akan mendapatkan limpahannya. Jadi kalau awak pilih bijaya Ustaz, korupsi Ustaz, duit haram Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita.
Al-mujtahid, orang yang berijtihad, idza asaba bana ijtihadnya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, tersilap ijtihadnya, nyola mencari, nyola mendengar, nyola minta nasihat, tersalah, insyaallah Allah mengampunkan beliau. Tapi jangan sampai lasaru salah diperturunkan pula kesalahan itu. Nah, itu adalah akan menjadi masalah di masa akan datang. Ingat, hidup awak singkat, tapi resiko yang awak terima amat sangat panjang. Mudah-mudahan kehidupan yang singkat itu awak selamat dunia akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya majlis mari awak sama berdoa kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil dan amanah, supaya bumi Minangkabau terjaga, terpelihara dari segala musibah, keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ustaz biasanya tausiah anak pulung ini mana lu masa ikut semua sampai puluh asal setiap yang dimaca hilang bahan apa mencari teh tahu itulah bahaya kalau Ustaz jadi teh tahu akan datang usaha teh tahu lagi yang lain kue roti atau teh al-hadina wa kulliyatin salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhihi al-jamaah. Turunkan keselamatan dan kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Barik lana fi auladina, berkahi anak-anak kami, jadikan mereka pemimpin yang adil, amanah, soleh dan solehah. Waj'al abna'ana min hufazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak cucu kami sampai hari kiamat menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka menjadi mujahid penolong agama dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allah marzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidulubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kami dikuasai oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda kaum muslimin, perbaiki pendidikannya, perbaiki akhlaknya, siapkan mereka menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan di masa akan datang ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan bumi tinggi, jadikan bumi Minangkabau, jadikan negara Kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'an al-ghala wal wabah wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri kami dari zina, dari narkoba, dari riba, dari malapetaka, dari semua yang merusak ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina amak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, ahli ulama kami, nenek mama kami, wa li ahbabina orang-orang yang kami sayangi, tak pernah kami sempat berbuat baik kepada mereka ya Allah. Wa liman hadarana, kasado jamaah dan hadir pada subuh penuh berkah ini, ampunkan silap salah kami semuanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, ketipu ajal kami, anak kami dan nama bisikan kata limo kami sebelah kanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balal maqasidana wa qulana ma Allah ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Dari makasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan, ampun maaf dari Bapak Ibu. Kasadonyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah akan pada ini. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk. Karena tadi ada Padang kok salah satu. Ya, lewat boleh? Mana aja? Di situ aja tunggu, Ustaz, jangan salamnya sambil jalan aja. Sambil jalan, kasih jalan Pak ya. Semua diledang, semua numpang mandi Ustaz. Pada umur semua panjang nanti Ustaz datang lagi. Masya Allah. Ada yang pantun cik pagi. Di belakang saya, Pak. Di belakang saya. Kasih jalan Pak. Di belakang sebelah situ boleh? Ya, kasih jalan Pak. Lagi lewat. Di belakang aja, Bang. Di belakang. Kasih lewat. Ustaz, jalan. Balik kemari lihat Ustaz. Amin. Kasih lewat Ustaz ya. Ayo dek, salam Ustaz. Ustaz. Allahu sholli wa sallim wa barik alaih. Di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang, Bang. Di belakang saya, Bang. Belakang saya. Ya. Oke, ya. Di belakang, di belakang. Ah, iya. Ini belakang saya. Ustaz Abdul. Assalamualaikum. Ustaz. Oke. Ustaz boleh foto Ustaz? Boleh. Ustaz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kasih Ustaz. Sama doanya Ustaz. Cantik. Kita doanya Ustaz. Istiqomah dalam iman Ustaz. Amin. Bener Bang, di belakang. Dari rumah ya Pak Ustaz. Habibur Rahman. Yo. Dari Medan Ustaz, Pak Mawasari. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Salam. Pit foto. Ustaz, di situ aja, Pak. Situ aja foto Pit. Tunggu Pak. Ustaz foto Pit. Tunggu Ustaz Pak Ustaz. Contoh Pak Ustaz. Tunggu Pak Ustaz. Sebentar Pak Ustaz. Sebentar Pak Ustaz. Satu lagi Pak Ustaz. Nah, makasih. Lagi Ustaz. Jaga jarak. Masya Allah Pak Ustaz. Saling mendoakan kami Pak Ustaz. Ganteng anak soleh. Assalamualaikum. Boleh. Assalamualaikum. Ustaz, anak kami foto cik. Yo, tagak sudah. Sudah. Dalam kami ni Ustaz. Ya, tagak. Ya. Buka bentar. Buka. Ibu, keluar bu. Barisan. Kasih jalan. Jalan. Kasih jalan. Balik ya. Lebarkan sikit, lebar. Gak apa-apa Bang, kasih lewat aja. Jalan gitu, Pak. Mana aja insya Allah. Banyak. Nggak usah dihalang-halang lagi. Buka jalan, Pak. Jalan. Buka jalan, Pak. Jalan kate. Ya, kalau kata. Bim. Bim. Lagi jalan. Pedas. Motor. Beli rumah tapi Ustaz, salam Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum. Cepat, Pak. Rapi ya.
Salah segalang. Cepat Pak. Izin Pak, cepat Pak. Sajan tambi anak-anak lah. Ya. Anak-anak lah. Dibenda dulu. Cheers. Assalamualaikum. Sigo sate Al-Fatih. Sigo Muhammad Al-Fatih. Amin, amin. Banyak yang kita benar. Iya. Gitu. Jauh tanya Ustaz Edri. Video tanya. Gimana rasanya pagi ini Ustaz? Langsung antar ke KPU. Siapa yang ikut Ustaz? Cepat, sebenarnya jalan cepat. Ustaz, jalan dari masjid itu ke kemana kini Pak? Rumah Tafiz. Oh, sebenarnya ke rumah Tafiz, tapi rasonya raso antar ke KPU. Nah, karena antar ke Ustaz Jel Pak. Ustaz Jelita Donald. Awak antar ke Senayan, insyaAllah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan lupa, cari gambar-gambarnya. DPD. Takbir. Allahu Akbar. Simpan video dulu yang banyak juga. Izin rekam Ustaz. Lagi Ustaz jalan dulu. Lagi Ustaz jalan dulu. Lagi Ustaz jalan dulu. Masuk. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Yang kita hormati Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC-PhD, yang kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Bapak Ahmad Safar. Selanjutnya yang kita hormati Wali Nagari Banu Ampun, Wali Nagari Talu Abe Suku, Inang Mama, Alim Ulama Cadas Pandai yang berhadir pada hari ini. Kami dari Rumah Tafiz Yayasan Bina Insan Talwa
mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jelita Donald bersama rombongan berkenan hadir di rumah tahfiz kita ini. Sebagai perkenalan, kami akan memberikan sedikit informasi tentang keberadaan rumah tahfiz kita ini. Rumah tahfiz ini didirikan pada tahun 2016, merupakan swadaya daripada masyarakat. Pada awalnya rumah tahfiz ini dilaksanakan di rumah yang disediakan oleh penduduk. Alhamdulillah pada tahun 2021 kita mendapat wakaf tanah ini, Ustaz. Kemudian kita bangun dan itu murni swadaya dari masyarakat. Anak-anak kita sekarang sekitar 76, Ustaz. Alhamdulillah tahfiznya ada yang sudah sampai 6 juz. Karena waktu kita mengawali rumah tahfiz ini lagi, kita tahsil lagi, kemudian baru kita tingkatkan ke menghafal. Dan ada juga tahfiz wale ibu-ibu. Jadi ada sekitar 14 orang ibu-ibu yang ikut belajar di rumah tahfiz kita ini. Kemudian di gedung yang alhamdulillah sudah selesai ini, kita masih mengupayakan pengembangan daripada rumah tahfiz ini. Insya Allah kita merencanakan akan membuat pesantren tahfiz boarding school, jadi tingkat MTSN, dan nanti akan dibuat dalam bentuk asrama. Murni swadaya masyarakat, kalau bersyukur secara khusus dan bermampu secara umum, dan juga masyarakat alam, kabupaten alam, dan segala donatur yang berasal dari berbagai tempat. Untuk kami informasikan juga kepada semuanya yang berhadir pada hari ini, kita sekarang sudah punya tanah sekitar 6.000 meter persegi yang nanti akan diproyeksikan untuk pembangunan pesantren tahfiz yang kita rencanakan. Kemudian karena masih butuh pengembangan ke depan, kami dari saya sebagai kepala rumah tahfiz, Ustaz. Kemudian ini juga ada beberapa pengurus rumah tahfiz dari Yayasan Iman Insani. Karena mungkin pengembangan ke depan perlu materi, kita sudah punya tanah tapi kita belum punya dana untuk pengembangan pesantren. Jadi melalui kesempatan yang sangat baik ini kepada para donatur melalui Ustaz Abdul Somad, kami meminta sekedar motivasi kepada para donatur mungkin yang hadir pada hari ini, yang berkesempatan berbagi hartanya untuk pengembangan pesantren tahfiz ini, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk ikut bersama membantu mencapai cita-cita kita untuk membuat pesantren tahfiz. Satu lagi cita-cita kami, Ustaz, kalau di Kediri ada kampung Inggris, kami sini bercita-cita menjadikan kalau yang ini kampung tahfiz. Amin ya rabbal alamin. Sebagai motivasi, kita sangat berharap Ustaz Abdul Somad memberikan sedikit usia kepada kita, motivasi untuk anak-anak yang sudah mulai sekarang untuk memberikan pencerahan bagi kita semua. Pada Ustaz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam ditambat di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya anak-anak belum sarapan. Sama-sama kita hormati guru kita semua, Buya Al-Mukarram Ustaz Jil Fatullah atau Ustaz Jelita Donald. Nenek mama, adik ulama, jadi pandai, Bapak Wali Kota, Bukit Tinggi, hadirin hadirat, adik-adik sekalian, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
ada 5 poin yang ingin ambo sampaikan. Nampak tamu, amponan ambo cariak pagi iko mengangkat harkat martabat ustadz dan penghafal Quran. Selama iko sampai menghafal Quran itu kumuh, jelek, buruk. Tapi ini namanya mesti dirubah. Ini istana tahfiz. Gambarnya mesti diambil dari atas, dari bawah. Tengok bersih, cantik, indah. Di-share supaya sanak awak dan ada di perantauan. Tidak ada gunanya punya rumah megah mewah di Jakarta, di Bandung, Surabaya kalau di kampungnya indah ada istana tahfiz dan itu. Betul. Allahu Akbar. Tapi jangan berpuas hati. Poin yang kedua, cari lagi tanah wakaf. Lah ada dapat 6.000 sampai 1.000, 5.000 meter persegi. Cari lagi 2-3 hektar. Buat faiza faragta fansab. Selesai istana tahfiz, pondok tahfiz. Habis pondok tahfiz 2, pondok tahfiz 3, pondok tahfiz sampai. Iko setiap anak-anak ambo iko satu orang ke depan mesti punya satu istana tahfiz. Amin. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi pengacara, mau jadi dokter spesialis. Dari sekarang ditanamkan wajib punya rumah istana tahfiz. Allahu Akbar. Poin yang ketiga, kertas kalau inyo hanya sekedar di sekolah ditulis sebagai tempat jawaban ujian, setelah itu dibuang orang, dijadikan sebagai pembungkus kasih belacan. Kertas kalau nasibnya jelek ke kamar mandi dijadikan sebagai, tidak usah disagui, hilang selera. Kalau nasibnya baik dijadikan di istana tempat raja-raja, habis makan penghapus mulut, kertas tisu namanya. Tapi kalau di kertas itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, maka kertas menjadi mulia. Tak boleh diletakkan di lantai, tak boleh diinjak, tak boleh masuk WC, ditempel di dinding rumah. Kertas nasibnya tergantung Al-Quran. Quran memuliakan kertas. Maka di dalam kepala anak-anak, di dalam kepala adik-adik penghafal Quran, ibu-ibu yang ikut menghafal Quran di istana tahfiz ini, maka memuliakan otaknya, memuliakan hatinya, memuliakan lisannya, memuliakan mulutnya, menghafal Quran. Tambah terus hafalannya. Siap menambah sampai hafal 30 juz? Dari bunyinya macam tak siap. Siap menambah sampai 30 juz? Allahu Akbar. Poin yang keempat, Al-Quran ini kalau tak diulang-ulang hilang. Kalau tak diulang hilang, maka mesti banyak mengulang-ulang. Namanya murojaah. Dihafal sebelum subuh, dibaca di dalam sholat subuh, dibaca dalam sholat isyraq, dibaca sholat duha, diulang qabliyah zuhur, dibaca sholat zuhur, diulang ba'diyah qabliyah, dibaca qabliyah asar, dibaca dalam asar, dibaca sebelum maghrib, dibaca dari maghrib ke isya, diulang ba'da isya, sampai lalu malam. Mengigaunya pun Al-Quran. Al-Quran berjalan di atas agama, di atas bukit tinggi. Iko adalah Al-Quran yang berjalan. Di masjid ada Al-Quran yang disusun di atas karate, Al-Quran tabaka, Al-Quran hilang, Al-Quran karena hujan, Al-Quran anyui. Tapi ada Al-Quran yang abadi, Al-Quran yang ada di hati dan pikiran anak-anak yang soleh di hadapan Ustaz, insyaallah. Amin. Yang terakhir, yang kelima, ibu yang mengandung anak-anak itu nanti di akhirat ibu akan diberikan syafaat oleh mereka. Ini anak-anak penghafal Quran ini bisa memberikan syafaat kepada ayah ibunya. Dan ketika mereka ditanya, siapa saja yang mau kamu beri syafaat? Ayah, lagi, amah, lagi. Disabit mereka. Ada satu nan alun. Siapa tu? Ustaz Somad.
maupun dapat syafaat juga. Mau mengasihi Ustaz syafaat? Bantunya macam tak mau. Jadi kalian adalah harapan bagi kami semua di masa akan datang. Kalau ada orang namanya gue putus asa kami melihat masa depan Pak Ustaz. Anak-anak sekarang ngisap lem kambing, anak-anak sekarang main game online, anak-anak sekarang main judi online, anak-anak sekarang macam-macam. Hilang lebahan nama mencari kopi tadi. Insya Allah anak-anak ini selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari main handphone, selamat dari game online. Karena mereka semua sibuk menghafal Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna minha wa qawlu waj'alhu lana ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan Bapak Ibu Ustadz Ustazah bagi yang bersedekah berwakaf terus tetap semangat. Duit yang banyak tinggal, rumah yang dibangun tinggal, tapi istana Quran ini tetap kekal abadi mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Di atas tanah wakaf tadi yang sudah dapat 4.000, 6.000, 8.000 meter, tambah lagi, kirim beritanya. Nanti yang meminta karatenya supaya awak buatkan iklannya. Tolong Ibu Ketua Rumah Tahfiz buatkan karatenya, beko awak buat video di muka, awak akan main bau kadun sana awak kasadonyo nanado di negari, nanado di perantauan supaya segera mendonasikan. Mereka insyaallah percaya sebablah jaliahnya buktinya. Beko awak ambo dengan Buya Jalfatullah dengan anak-anak menampakkan istana Quran awak supaya orang percaya. Kalian ragu, datang jaliah, buktikan. Dan insya Allah pembangunan akan diteruskan insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terlebih dahulu nanti bisa kami sampaikan dan kami ajak anak-anak semua untuk berfoto di depan biar nampak rumah berlapis. Anak-anak laki-laki dulu Dia rencananya mau ke pesantren tahfiz. Sabar. Assalamualaikum. Dulu Pak. Ya, kita dulu. Ayo. Ayo. Kita bertandang. Belakang ya. Di sini Mak. Wali. Pak mau foto dulu Pak sama anak tapis Pak. Mau foto dulu Pak. Yuk kosongan. Ya, isi ruang dulu. Yang lain geser dulu mulia. Adik, siko. Yang pendek. Ya, tinggi. Bang boleh geser dulu Bang. Terima kasih Bu.
Sini Bu, saya mau bawa dulu. Dia. Adek, geser lagi ke sini deh. Mundur. Jangan Apa dibagusin anak nih duduk? Abah ya boleh tambah duduk. Bagusnya duduk kali. Yang duduk satu lagi, satu baris. Nah, sana duduk di bawah. Duduk. Ah, kasih satu baris duduk. Ada yang duduk. Duduk semuanya nak. Enggak ada, ya itu biar. Sebentar lagi. Mundur 1 meter lagi. Mundur 1 meter lagi, Dek. Biar tapis biar bagus. Nah, dulu sini. Duduk sini. Lah ada yang ada pakai son. Yang sonnya ada. Iya. Pakai bang. Pakai ikut atau bagaimana? Rekam dulu aja, rekam backup ke audio. Iya. Nah, itu Pak. Oke. Minta. Siapa ya? Alah, ibu kau dapat? Ibu dapat? Oh. Itu sila os. Itu betulnya. Itu betul. Insani. Yo. Kan. Apa dicatat aja Bang? Nah, mundur lagi bang, mundur Pak, izin Pak, kita ambil buat iklan Pak, izin Pak. Oke. Belum. Izin. Geser ke belakang. Geser dulu Ibu. Geser dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sedang bersama dengan adik-adik Al-Quran di Daket Masjid Jami Taluk Kabupaten Agam. Namanya Rumah Tahfiz Quran Bina Insani. Tapi bentuknya seperti istana rumah megah luar biasa. Ini swadaya masyarakat asli, wakaf, infak, sedekah masyarakat. Kita sudah dapat pulau tanah wakaf yang lebih luas daripada ini. Insya Allah mengajak Nunsana Ambu Kasadonyo, jamaah dimanapun berada, baik yang ada di bumi Minangkabau ataupun yang ada di perantauan, yang sukses bukan yang mobilnya mewah, yang sukses bukan yang rumahnya besar, yang sukses ada yang bisa menyelesaikan pembangunan rumah tahfiz Quran. Kita akan tingkatkan menjadi pesantren tahfiz Quran. Namanya Rumah Tahfiz Quran Bina Insani. Mari kita kirimkan donasi ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Nomornya 190-977-3720. Sekali lagi 190-977-3720 atas nama Bapak Andi Martin. Hubungi nomor kontak berikut. Bisa kontak langsung ke Bapak Andi Martin 0812 1222 8670 atau Bapak Walid Rifai 0812 1318 4789 atau Bapak Waldi Edison 0812 7463 5334. Kami bersama Ustadz Jelfatullah, bersama Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, bersama Nenek Mama, bersama para ustazah, bersama para ustaz, bersama anak-anak semua mendoakan dari Rumah Tahfiz Quran Bina Insani. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Daru, nak batakan yang merahnya. Baik. Lebaran tian tadi, bastok tadi tuh. Lah. Tidak terekam. Ya, bisa dulu ya. Ambil gambarnya dari depan. Oh, pakai perempuan. Sini. Yo.
Oke, ambil gambarnya bang. Satu bang. Oke. Mundur. Enggak. Siap. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ih, Masya Allah. Kasih banyak. Hebat. Ya masuk bang. Kasih anak-anak dulu bang. Kasih anak-anak ini. Jalan. Cik tangan. Kasih Pak Ustaz lewat ya nak ya. Kasih jalan. Kasih Pak Ustaz lewat ya. Dia nak sini dah. Oh, Jalan bawah. Udah dulu. Sudah bu. Kami dulu bu. Kita dulu bu. Terbalik Ustaz. Dadel. Bang, harus loh bang. Bang, kita kan gambar bang. Apa ngalang-ngalangin tuh bang? ada Del. Udah bang. Harus dulu bang. Kita mau syuting bang. Bu, harus dulu bu, minggir bu, izin bu. Izin bu. Alah. Oke, helm mau. Udah bu, ibu. Sudah bu.
Ukuran Bu? M, yang pendek. M medium Bu. Ya Bu, 50 saja nih Bu. Bukan Bu. Iya iyalah. 50.000 saja. 50.000 saja. Maju was, 50.000. Maju was Pak. Maju was 50. Maju bos. Tengok aja dulu, Pak. Oke dulu, Pak. Panjang pendek 50, Ibu. Panjang pendek 50.
50.000 aja Bu. 50.000 banyak 50.000 besok. Di Padang Bu. Di Tabiang. Cak lihat aja. Di itu studio. Lihat aja sini dulu pakai itu. Ada untuk corona. Sisi Pak. Sudah nak sontak. Lepo. Orang ayo. Di Niko Studio. Hah? Di Niko Studio. Niko Studio Tabiang. Niko Studio. 50.000. Oh. 50.000 baju was. 50.000. Ribu baju was 50.000 ya 50.000 ibu bapak 50.000 baju was 50.000 produksi dari bapak was 50.000 produksi dari bapak was 50.000 50.000 produksi dari bapak 50.000 baju dari produksi bapak was 50.000 panjang pendek 50.000 panjang pendek 50.000 saja. 50.000 saja ibu bapak. 50.000 saja. 50.000 aja ibu. Baju dari Bapak Abdul Somad ibu. 50.000 saja ibu. Baju bu, baju was bu. Emang dari Bu? Baju dari Bapak Was bu. Produksi dari Bapak Was ibu. Ibu enggak bakal.
Model saja ibu bapak.